Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mab'ad. Sahabat, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah kembali bersua dan berjumpa, dan mudah-mudahan kali ini menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, ini kita sudah banyak merasakan nikmat hujan yang Allah berikan pada kita. Ya. Mungkin beberapa sahabat sudah beberapa bulan terakhir ini selalu mendapatkan nikmat hujan. Ya, terkadang juga ini hujan ada yang menjadi ujian dan cobaan buat sahabat-sahabat kita yang lain ya. Ada yang kebanjiran, mungkin ada yang bahkan lebih besar dari itu ya, seperti air bah ya. Dan akhirnya timbul korban. Nah, sahabat yang dicintai Allah, bagaimana sebenarnya Islam memandang peristiwa alam yang satu ini, hujan? Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hujan, maka Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa hujan ini merupakan bahagian daripada nikmat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana manusia minum, ya, apakah kalian tidak melihat dalam surah Al-Waqiah itu ya, bagaimana kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kamu wahai manusia yang menjadikan air itu turun dari langit, ataukah kami yang menurunkan? Ya. Allah memberikan gambaran itu kepada kita, menegur kita, karena kan nggak ada manusia yang lepas dari minum ya. Kita diminta untuk melihat, kamu tidak melihat saat kamu minum itu. Jadi kita diminta untuk berpikir saat kita minum itu, kita diminta untuk berpikir. Dari mana air itu? Ya, air yang kamu minum itu dari mana? Apakah kamu yang berhasil menurunkannya dari langit, ataukah kami yang menurunkannya sehingga kamu bisa minum itu dengan mudah? Ada juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fenomena alam hujan, lalu menegaskan bahwa itu adalah bahagian dari takdir ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tempat di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan kaitan dengan hujan. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan arahan dan panduan kepada kita tentang hujan. Nah, ini yang mau kita perdalam gitu. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan di antara kita atau pertanyaan yang ada di benak kita gitu ya. Kira-kira dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyikapi hujan bagaimana ya? Gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang menyikapi hujan di antara kita beda-beda nih, ya. Ada yang ketika ada hujan itu apa? Ada yang mengeluh gitu ya. Aduh, baru aja jemur cucian, hujan. Nah, kita ada yang begitu ya. Bahkan ada yang nauzubillah min dzalik menghujat juga. Jadi begitu hujan mungkin karena dia baru nyuci mobil kali ya. Baru nyuci mobil bayar 50.000, jalan baru sekian meter atau sekian kilo, tiba-tiba hujan ya. Jadi seolah kehilangan uangnya itu masalah banget gitu. Padahal nikmat yang diberikan harusnya dia juga pikirkan itu lebih banyak. Ya macam-macam lah ya. Ada juga mungkin di antara kita yang melihat hujan tuh langsung deg-degan dulu gitu ya. Ya, karena apa? Pikirannya, aduh banjir nggak ya, banjir nggak ya, banjir nggak ya, gitu ya. Jadi sikap kita juga kan ternyata berbeda-beda satu dengan yang lain ketika menyikapi hujan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pada kita. Bagaimana Nabi ketika pada masa itu beliau menghadapi hujan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi panduan juga untuk kita. Ya. Karena kalau mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi itu bernilai pahala, karena kita mengikut sunnah itu. Ya. Apapun bentuknya dari perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ikuti dengan tujuan dan niatan untuk mendapatkan
pahala atau dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan ajaran beliau, maka itu bernilai pahala, ya, itu bernilai pahala. Nah, di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hujan turun, ya. Pertama, apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a nasyi'an fi ufukin min afakis sama. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat mendung, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mendung di atas ufuk, di antara ufuk-ufuk langit, ya. Nasyi'an itu bahkan mungkin bukan sampai pada mendung yang gelap itu, ya. Itu baru awan mulai berkumpul gitu, ya. Itu maka terlihat perbedaan wajah Nabi. Berbeda. Nah, perbedaannya bukan perbedaan yang membuat kita atau membuat orang yang melihatnya itu gembira, karena berbedanya itu yang tadinya mungkin senyum tiba-tiba seolah tegang, ya, wajahnya langsung serius. Bahkan dalam beberapa riwayat itu beliau sampai keluar masuk rumah, ya, kadang berpindah tempat melihat itu. Jadi seolah ada sesuatu yang akan terjadi, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika satu kesempatan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa nampak engkau begitu serius menanggapi mendung ini atau menghadapi mendung ini, gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa yang akan membuat aku bisa aman dari mendung ini? Karena kaum Ad pun, ya, kaum Ad, ya, kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya Nabi Hud itu, ya, itu diazabnya dengan mendung itu tadi. Jadi mereka sudah kekeringan lama, ya, tiba-tiba di saat mereka sedang mengharapkan hujan turun, tiba-tiba langit itu mendung. Langit mendung menghitam. Mereka akhirnya berkumpul semuanya di bawah mendung itu, dikira itu akan turun hujan, tapi tiba-tiba ketika mereka semua berkumpul di bawahnya, petir menyambar-nyambar mereka dan akhirnya mereka mati seketika dengan petir itu. Nabi mengingatkan bahwa siapa yang menjamin bahwa ini murni akan mendatangkan nikmat? Kan tidak juga. Ya, mungkin ini akan menjadi bala bagi kita. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan pada kita, setiap fenomena alam itu tidak boleh dipisahkan dari kehendak Allah, tidak boleh dipisahkan dari ketentuan Allah. Dan ketika itu menjadi sesuatu yang akan berakibat berat bagi seorang hamba, maka dia harus introspeksi diri. Ya. Ketika terjadi gempa, dia introspeksi diri, ya. Yang model seperti itu nggak boleh dinikmati, ya. Ketawa-tawa ketika gempa bumi atau ketawa-tawa ketika gunung meletus, dia tidak boleh tertawa di masa-masa yang seperti itu. Sunnahnya introspeksi diri, gitu. Ya, bagaimana kondisi keimanannya, ya, bagaimana dengan dosa-dosanya. Jangan sampai nanti fenomena alam yang Allah turunkan itu, na'udzubillahi min dzalik, itu seperti fenomena yang diturunkan kepada kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom, kaum Gomorrah, ya, yang itu menjadi azab buat mereka. Itu yang pertama, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa begitu. Ya, mungkin kalau kita, gimana kita berarti Ustaz? Apakah kita harus tampak bingung keluar masuk rumah gitu, ya? Sedangkan hujan di tempat kita ini, karena kita itu hidup di daerah tropis, jadi kan hujan itu biasa buat kita, ya. Kadang siang, pagi, sore, siang itu hujan. Kalau lagi musim hujan begini ini, setiap saat hujan. Mendung hari-hari, gitu, ya. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa Nabi ingin kita senantiasa mengingat ketika terjadi fenomena alam dengan apa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita merasa ada fenomena alam dan kita merasa kita pernah berbuat dosa, bertaubatlah di sana. Ya, karena kita tidak tahu itu fenomena alam ini akan menjadi apa buat kita, ya kan? Dan itu sangat sering sekali juga kita jumpai, ya. Ada video yang orang lagi menikmati, ya,
pinggiran pantai yang nampak begitu indah, tiba-tiba berubah dalam hitungan detik, ya, air surut dan tiba-tiba balik kembali dan menggulung mereka semua yang ada di pantai. Kita tidak tahu. Ya, yang tadi mungkin kita ingin menikmati hujan, tapi tiba-tiba hujan itu jatuh dengan derasnya dan akhirnya membuat bahaya yang menghanyutkan. Kita tidak tahu. Ya, semua kita tidak tahu. Maka ketika fenomena alam itu terjadi, yang harus diingat adalah dosa-dosa kita dan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hujan turun maka beliau bersyukur. Ya, kan tadi mendung. Mendung kok nampak berubah wajah beliau, tapi ketika turun hujan beliau bersyukur, ya karena akhirnya kita tahu bahwa ini adalah nikmat gitu. Bukan batu yang turun, bukan petir yang ada gitu, tapi hujan. Makanya beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Itu sunnahnya nih. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang penuh manfaat. Nah, ini bagi yang teman-teman terkadang hujan ini menimbulkan banjir gitu ya. Ini doa ini harus dilazimkan itu. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang manfaat, hujan yang manfaat, hujan yang manfaat ya. Sehingga hujan yang turun itu bisa mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan madorot gitu ya, bukan mendatangkan keburukan ya, yang ada adalah kebaikan. Maka itu yang diucapkan oleh Nabi. Ada perbedaan memang kalau teman-teman pernah merasakan mendung sampai hujan di Jazirah Arab dengan di tempat kita ya. Kalau di tempat kita ini panas seketika mendung seketika hujan, cepat gitu ya. Nah, kalau di Jazirah Arab tidak begitu ya. Itu proses mendungnya itu aja lama sekali. Ya, proses mendungnya itu lama gitu. Jadi nggak ada istilah kalau bahasa kita jemur kehujanan, mungkin kalau di sana nggak ada ya. Karena mendungnya itu lama gitu. Udah cukup lah untuk mengangkatin jemuran gitu. Kalau di tempat kita kan tiba-tiba wus langsung hujan ya. Kadang-kadang mendungnya hanya sebentar. Nah, kalau di sana tidak. Nah, ketika hujan, selama hujan itu doa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh dengan manfaat, turunkanlah hujan yang penuh dengan manfaat. Di antara yang dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ketika turun hujan itu memperbanyak doa. Karena salah satu tempat yang mustajabah doa ya, itu diantaranya adalah hina nuzulil matar ya, ketika turun hujan. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa itu. Apa? Jadi ketika hujan deras itu jangan ketawa ketiwi ya, atau jangan ya hanya sekedar wah enak banget ini menikmati hujan dengan segelas kopi dan pisang goreng. Ya memang sih enak, tapi jangan lupa saat deras-derasnya itu saat mustajabnya doa gitu ya. Di antara tempat mustajab doa itu inda nuzulil matar, saat hujan turun maka perbanyak doa. Hujan deras doa ya Allah, hujan deras doa ya Allah, ya Allah, terus minta kepada Allah. Ya, bisa jadi ada beberapa hajat dari kita yang belum terkabul itu nanti akan dikabulkan doa itu saat hujan itu. Nah, ini rahmat juga buat kita yang tinggal di Indonesia ya. Karena Indonesia ini kan kalau lagi musim hujan, Masya Allah panjang sekali waktu hujannya. Bahkan kadang-kadang pagi hujan, sore hujan, siang hujan. Ya. Tuh, ya. Jadi doa, perbanyak doa. Kalau lagi di rumah doa, lagi di jalan gimana? Udah doa. Ya, lagi nyupir doa, bahkan lagi kehujanan pun doa. Ya. Jangan mencela, tapi doa terus ya Allah apa gitu. Siapa tahu justru malah segala hajat kita itu dikabulkan. Ya. Nah berikutnya yang tidak boleh, kalau tadi disunahkan doa, kita tidak diperbolehkan mencela hujan. Jangan mencela. Nabi tidak pernah mencela hujan. Ya, bahkan Nabi menegaskan dalam sebuah hadis qudsi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la tasubbud dahr wa ana dahr. Ya, jangan kau celak zaman masa karena aku adalah masa. Artinya jangan kau celak apa yang Allah takdirkan gitu. Karena akulah penentu takdir. Jadi jangan kita mencela hujan. Aduh, hujan lagi dasar. Jangan keluar kalimat-kalimat buruk. Apalagi kalau keluar kalimat buruknya itu saat hujan deras. Ya. Yang harusnya itu mustajabah doa, malah mustajabah celaan. Sial ini, sial betul itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka jangan ada kalimat-kalimat buruk itu. Ya, walaupun mungkin kita rasa ada yang rugi dari kita, namanya hidup itu pasti ada yang kurang gitu ya. Tapi jangan fokus hanya pada yang rugi, sehingga harus keluar celaan dari lisan kita. Enggak. Coba kita pikirkan untungnya. Untungnya jauh lebih banyak lagi.
Bayangkan kalau kita tidak turun hujan, tidak ada air, kekeringan, jauh lebih mengerikan. Ya, jauh lebih mengerikan. Tapi dengan turunnya hujan, alhamdulillah, ya. Sehingga kalimat thayyibah yang keluar, doa-doa yang dikeluarkan, hindari keluhan, hindari celaan. Sekali lagi, hindari keluhan, hindari celaan. Nah, ini banyak sekali hadir di kita. Ya, banyak sekali hadir di kita yang memang anugerah hujan itu Allah berikan berlimpah pada kita. Mungkin beda kalau kondisi daerahnya yang jarang hujan ya. Jadi kayaknya sih mustahil mereka mencela hujan. Kenapa? Karena memang hujan sesuatu yang diharapkan, tapi di tempat kita yang mungkin hari-hari turun hujan jadi nggak kerasa kalau itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, terkadang hanya karena ada sesuatu yang terganggu, kita merasa, ini contoh mau ada acara apa tiba-tiba hujan, langsung ini sial saya. Sial betulan itu nanti. Jangan begitu, ya. Di antara yang dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau ketika turun hujan itu, beliau keluar dari rumahnya dan membuka sebahagian bajunya untuk merasakan curahan air hujan itu. Bahasa kita sekarang ini mandi hujan, gitu. Ya, ini sunnah nih. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus sampai seperti ini? Kok kita harus keluar mandi hujan, gitu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada kita bahwa hujan ini hadithu ahdin bi rabbih. Hujan ini makhluk yang baru saja Allah ciptakan, gitu, ya. Nah, makhluk yang baru diciptakan ini biasanya bawa berkah, gitu, banyak bawa berkah. Contoh gampang, anak bayi, ya, itu kan baru lahir gitu, itu berkahnya banyak. Bahkan kadang-kadang dia sebenarnya nggak bisa hidup, tapi karena berkah yang ada padanya, dia mampu untuk bertahan, ya, mampu untuk beradaptasi walaupun sulit. Ya, bagaimana tidak sulit, ya? Dari rahim yang semuanya serba tercukupi, kondisi yang sudah terbiasa selama kurang lebih 9 bulan, tiba-tiba keluar dengan kondisi yang berbeda. Ini 180 derajat, karena di sini di dalam air ketuban, keluar tiba-tiba udah berbeda semuanya. Yang tadinya nggak perlu makan, sekarang harus mungkin ya menggunakan mulutnya untuk makan. Ya, kulitnya harus bersentuhan dengan. Tetapi karena berkah, jadi lain ceritanya. Bahkan ada beberapa riwayat tuh bahwa anak-anak baru lahir itu berkahnya itu sampai membawa malaikat mendekat pada mereka. Ya, jadi kalau kita bawa anak bayi, mungkin ada terjadi sesuatu itu kok banyak yang ceritanya terselamatkan. Ya, karena itu tadi kan berkah. Hadithu ahdin, ya, itu baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ingin merasakan berkah itu, keluar mandi hujan-hujanan. Nah, kalau kita kan ada sebahagian yang mungkin berpendapatnya jangan hujan-hujanan, gitu ya. Ya, saya nggak mau berdebat dari segi kesehatan. Ya, itu kan memang bikin sakit, banyak partikel-partikel yang tidak baik di udara, kotor, kena badan. Saya nggak mau berdebat tentang itu. Tetapi kalau mau dilihat dari apa yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ketika turun hujan, maka beliau itu lebih sering untuk mandi hujan, gitu ya, mandi hujan. Bahkan Abdullah bin Abbas, ya, beberapa kali ketika hujan turun, beliau tuh meminta kepada pembantunya untuk mengeluarkan semua yang ada di rumah. Wah, ini ekstrim juga nih. Ya, ekstrim pandangan kita sekarang. Cuman kalau pandangan Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhu ini sunnah, gitu kan. Maka pelananya disuruh keluarkan, pelana keluarkan, pelana kuda. Ya, baju-bajuku keluarkan semuanya. Ininya semua yang ada dalam rumah disuruh keluarkan supaya kena air hujan itu. Ya, karena ada makna tadi kan, berkah. Itu berkah. Ya, dia pingin kalau berkah itu mengenai pelana kudanya, dia pingin berkah itu mengenai baju-baju besinya, dia pingin berkah itu mengenai tombaknya, panahnya, pedangnya. Ya, karena apa? Kalau udah ada nilai berkah pada satu benda, itu akan menambah ya kemanfaatan. Itu makanya beliau suruh keluarkan, ayo keluarkan. Nah, ini yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti. Nah, jadi kalau kita memungkinkan ini bagus, ya. Begitu hujan, jangan ayo masuk, jangan. Tapi ayo keluar, mandi hujan. Ya. Tapi harus memperhatikan aurat juga, jangan berarti
karena Nabi mandi hujan langsung telanjang mandi langsung kok mandi hujan telanjang, ini sunnah, nggak begitu ya. Apalagi bagi yang wanita ya, tentu dia harus di tempat yang tertutup kalau ingin mengikut sunnah ini ya, lalu tidak dilihat oleh siapapun, harus dia yakinkan bahwa itu aman baru dia mandi. Kalau tidak ya tidak gitu. Menutup aurat itu wajib, sedangkan mandi hujan sunnah ya, tidak boleh mendulukan yang sunnah dan mengabaikan yang wajib, kan hukumnya begitu ya. Nah itu dia. Nah alhamdulillah tuh kalau yang wah cocok Ustaz, saya itu di rumah nggak punya parkiran garasi, mobil saya kehujanan terus, berarti mobilnya itu kena berkah terus. Woi, masya Allah ya, mobilnya kena berkah terus ya, alhamdulillah itu. Wah rumahnya kena berkah terus, makanya kan masya Allah tuh luar biasa. Ya, kalau orangnya yang kena hujan berarti orangnya kena berkah terus. Kenapa? Karena itu haditsu ahdin bi rabbih. Berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau ketika hujan turun, beliau berwudu dengan air hujan itu. Dan ini adalah perintah dari beliau. Ikhruju, ya, minta kepada para sahabatnya yang ada di dekatnya ketika hujan turun itu untuk keluar. Ya, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah air yang tahur ya, yang suci mensucikan. Nah, kita diminta untuk berwudu dengan air hujan itu. Nah, ini juga mungkin masih saya lihat jarang di tempat kita ya, yang sengaja memang ketika hujan turun, walau mungkin tidak mandi hujan-hujan itu ya, atau tidak hujan-hujanan lah, tapi minimal keluar dekat di depan rumahnya ya, lalu dia mungkin ambil langsung yang dari langit itu, lalu dia berwudu ya dengan air hujan itu. Ini sunnah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali ya beliau melakukan aktivitas wudu dengan air yang langsung dari air hujan yang dari langit itu ya. Nah ini kalau kita melakukan itu atas dasar kita ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi sunnah bagi kita nilainya ya. Di antara yang dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersyukur dengan hujan yang hadir itu ya. Beliau bersyukur dengan hujan yang hadir, apalagi banyak sekali hujan ini menjadi saksi kebaikan. Contoh misalkan, di antara hujan yang Allah turunkan untuk menjadi saksi kebaikan itu ketika hujan yang turun di Perang Badar. Ya, sebelum Perang Badar hujan turun dengan tipis ya, yang akhirnya membuat para sahabat kala itu menjadi sangat tenang sekali, bisa tidur nyaman dan nyenyak, sehingga besoknya itu ketika melakukan pertempuran itu bisa jauh lebih siap dan kuat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan selesai turun itu beliau senantiasa banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, 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 terus begitu. Jangan begitu hujan selesai ya sudah gitu. Enggak, ini kita harus paham bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan ini mampu memberikan tambahan informasi. Jadi besok nih, atau mungkin bahkan saat ini sedang hujan gitu ya, saat kita mendengarkan ini sedang hujan, nah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan dari hujan kita itu. Dan mudah-mudahan juga dengan hujan ini justru mampu menjadi tangga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti Rasul, maka itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya, dan mereka yang dicintainya akan dimasukkan ke dalam syurganya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita bersama. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.